Teka-teki pelatih baru Timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Patrick Kluivert resmi menjabat pelatih Timnas dan akan diperkenalkan 12 Januari 2025. Kluivert ini punya tantangan besar pastinya membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu apa saja yang harus dilalui mantan striker Timnas Belanda ini untuk menjawab tantangan itu? Kita akan ulas bersama di pagi hari ini. Sudah hadir melalui sambungan daring pengamat sepak bola. Sudah ada Bung Haris Pardede. Selamat pagi Bung Haris. Bung Haris Pardede. Baik, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Bung Haris Pardede. Kemudian kita sapa lagi, ada Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Sudah ada Bung Ignatius Indro. Selamat pagi Bung Indro. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, saya akan sapa lagi Bung Haris Pardede. Selamat pagi Bung Haris Pardede. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, kemudian nanti juga akan bergabung pemain Timnas era 2003 hingga 2013 ini ada Ponario Astaman, tapi nanti akan bergabung kemudian Bung Haris dan juga Bung Indro. Kalau biasanya saya membahas soal politik, ini pagi ini khusus saya membahas soal sepak bola yang lagi hangat-hangatnya jadi sorotan warga Indonesia begitu setelah pelatih atau Shin Tae-yong ini kemudian tidak diperpanjang atau diberhentikan oleh PSSI, dan kita tahu teka-teki dari siapa timnas pemain atau pelatih timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Saya ke Bung Haris dulu. Bung Haris, ini kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Anda melihat sosok Patrick ini di era baru dimulai, bagaimana sosok Kluivert sebagai pemain dan juga pelatih? Ya, sebagai pemain, saya rasa kita semua tahu ya bagaimana Patrick Kluivert mencuat sebagai seorang bintang. Ya, di Ajax dia menciptakan sejarah dengan mencetak gol di final Liga Champions tahun 95. Kemudian dia juga mencuat di Barcelona dan seterusnya. Tapi ketika dia menjadi pelatih, memang kalau kita sedikit boleh jujur, CV-nya kurang mentereng. CV-nya kurang mentereng kalau sebagai pelatih? Sangat tidak mentereng bahkan. Dan kalau kita lihat, Kluivert tidak pernah membesut satu tim atau satu klub itu lebih dari 2 tahun setahu saya. Dan banyak dari itu adalah katakanlah sebagai asisten, misalnya 2014 di Piala Dunia 2014 di Brazil saat itu bersama Belanda di bawah Louis van Gaal. Lalu kemudian juga di Curaçao juga dia bermasalah. Tapi saya mesti objektif juga ya, ketika dia di klub Turki itu sebenarnya karena memang klubnya yang bermasalah. Artinya dia tidak membayar gaji pemain, dan akhirnya Kluivert yang step up dan membela gitu. Jadi seperti itu. Tapi memang kalau kita bicara apakah dia akan sukses atau enggak, itu no one knows. Ya, sedikit saya mau ngajak pemirsa itu kembali ke tahun 90-an ketika saat itu ada seorang bernama Arsene Wenger. Ya, dia dari Jepang, kemudian datang ke Arsenal dan banyak yang mencibir. Tapi ternyata dia salah satu pelatih sukses saat itu ya. Nah, demikian juga dengan Patrick Kluivert. Nah, cuman memang yang menjadi masalah di sini adalah bukan hanya itu, tapi juga faktor non teknis. Ya, kita tahu banyak hal-hal meliputi di sekitar dari Patrick Kluivert ini yang menjadi sorotan, yang perlu akhirnya harus dipantulkan atau harus di-defense oleh federasi. Ya, isu-isu di luar sepak bola. Demikian juga dengan salah satu asistennya yang konon memang bukan pilihan dari Patrick Kluivert ya, karena ini bagian dari deal negosiasi yang saya dengar. Jadi asisten itu bukan gerbongnya Patrick Kluivert, tapi merupakan pilihan dari Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Ini juga ada satu isu yang cukup penting yang agak sensitif dibahas. Nah, jadi intinya adalah di luar dari proses transisi yang menurut saya agak lumayan bumping, ya, bahasa saya biar enak lah ya, biar kita juga harus fair. Tapi juga ada banyak isu-isu yang meliputi dari tim kepelatihan ini yang menjadi sasaran tembak, ya, patut digoreng, dan ini sudah menyebar dari kemarin. Nah, yang saya mau katakan adalah PR-nya banyak nih sebelum memulai pengenalan. Nanti tanggal 12 mereka dikenalkan. Nah, tapi apakah
Kluivert dan tim kepelatihan yang dipilih oleh federasi ini bakal gagal? Ya belum tentu juga, gitu. Nah, kita nggak pernah tahu. Tapi waktu memang tidak banyak. Waktu ini sempit, menurut Hanya saya 2 sempit, bulan. Iya, hanya 2 bulan, 2 bulan lebih sedikit lah Kurang ya. dari 2 bulan justru ya, Bung Haris. 2 bulan, kan 20 Maret kan kita main lawan Australia. Iya. Jadi ya itu waktu yang tidak lama ya, apalagi setahu saya Patrick Kluivert, kemudian sudah diumumin ya, saya buka saja Alex Pastor dan juga Denny Lansdowne ini mungkin hampir tidak pernah menyentuh sepak bola, jangankan Indonesia, mungkin Asia. Oke. Nah, jadi tantangannya banyak. Tantangannya banyak, dimulai dengan pro dan juga kontra, tapi kita harus tetap punya harapan yang besar begitu ya kepada Patrick Kluivert dan juga 2 asistennya yang kemudian nanti akan tiba di Indonesia. Nah, jadi menurut Anda, apakah ini sebuah keputusan yang berani dari PSSI? Karena, lagi-lagi saya bilang, laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ini akan berlangsung sekitar 2 bulan lagi melawan Australia. Ya, kita memperhatikan runtunan psikologisnya ya. Artinya begini, ketika proses di bawah Sintayong ini kita sudah berjalan sesuai dengan target, ya artinya kita sekarang posisi 3 kan. Iya. Saya pikir kalau kita sepakat ini adalah posisi yang minimal kita inginkan, posisi 3-4 kan begitu kan. Artinya ya logikanya, logi saya, kalau dia diganti harusnya targetnya tidak boleh turun, ya kan? Oke. Kan gitu. Kalau Sintayong sekarang udah posisi 3, kemudian tim kepelatihan masuk, ya minimal oke lah 3-4 sama kan, ya minimal 3-4. Nah artinya ini akan menjadi sebuah double stake atau taruhannya dikalikan 2, ya kan? Kan Sintayong diperpanjang kontraknya kemarin. Nah kemudian itu kan sebuah taruhan kan, ternyata so far kan berhasil sesuai target ya, sesuai ekspektasi lah 3-4. Tapi kemudian diganti di tengah jalan, ekspektasinya logikanya nggak boleh turun dong. Iya, harus lebih tinggi. Ya kalau bisa lebih tinggi, tapi at least oke lah, saya juga nggak usah terlalu demanding lah. Nah artinya nanti keputusannya arahnya ini akan berhasil atau akan menjadi sebuah masalah besar adalah tanggal 25 Maret. Kenapa saya katakan 25 Maret? Karena 20 Maret kita lawan Australia. Tapi ketika 25 kalau lawan Bahrain. Yes, 20 Maret lawan Australia away. Pertama tekanannya nggak besar. Kita main di Sydney Football Stadium, mungkin hanya dari yang saya tahu terakhir 3.000 tiket lebih laku. Anggaplah dengan yang lain-lain mungkin 4.000, 5.000. Itu nggak akan mempengaruhi pressure ke Patrick Kluivert dan yang lain-lain pemain. Oke. Tapi di Indonesia, di kandang. Even kita kalah sekalipun. Anggaplah kita kalah. Tapi ketika kita balik ke kandang ke GBK, disitulah nanti judgementnya. Kalau kita di 2 pertandingan itu kemudian kita tidak mendapatkan minimal 3 poin dan nanti tanggal 25 Maret kita main di GBK, wah itu yang akan seru. Jangan-jangan ya ini saya hanya membicarakan kemungkinan ya. Jangan-jangan nama Sintayong nanti yang akan bergema di GBK kalau Kluivert gagal minimal 3 poin dari 2 pertandingan itu. Oke, saya ke Bung Indro. Bung Indro, Anda sebagai Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, tadi sudah disebutkan oleh Bung Haris. Bung Haris mengatakan setidaknya di bawah asuhan Sintayong, Indonesia berada di posisi ketiga. Nah, kalau supporter sendiri ekspektasinya seperti apa nih terhadap Patrick Kluivert dan juga 2 asistennya? Iya, yang kita melihat bahwa sebenarnya kejadian dari pemecatan Sintayong ini karena kurangnya PSSI membuat blueprint sepak bola itu seperti apa. Itu tidak dijelaskan ke publik, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya seperti apa. Kita melihat bahwa Sintayong itu sebenarnya sudah mencapai ekspektasi dan target, tapi kenapa dipecat gitu kan. Dan kita melihat bahwa kurangnya Sintayong itu hanya 2. Yang satu adalah masalah bahasa yang hingga hampir 5 tahun ini dia belum bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang kedua adalah dia banyak meminta pemain diaspora. Nah, permintaan pemain diaspora ini sebenarnya menjadi tantangan bagi PSSI untuk membuat blueprint sepak bola yang benar gitu. Ketika tidak ada blueprint sepak bola Indonesia yang benar, siapapun pelatihnya akan sulit untuk meningkatkan kualitas pemain-pemain kita ataupun kualitas prestasi kita gitu. Dan ini yang menjadi
pertanyaan besar bagi kami gitu. Sementara masuknya Kluivert sendiri, kita belum bisa menilai bagaimana tindakan Kluivert sendiri, walaupun memang banyak sekali masukan-masukan ataupun pernyataan-pernyataan negatif tentang Kluivert ya. Tapi kita harus melihat nanti seperti Bung Harpa bilang, nanti dilihat di saat menghadapi Australia ataupun menghadapinya di lanjutan kualifikasi. Oke, jadi Bung Indro, kalau kita lihat kalau misalkan Shin Taeyong ini kan PSSI mengatakan ada keterbatasan kultur bahasa tadi seperti yang Anda sebutkan. Jadi kalau misalkan Patrick Kluivert ini mengasuh begitu ya skuad Garuda, seharusnya tidak perlu adaptasi terlalu lama ya, karena kita tahu juga skuad Garuda ini diisi oleh mayoritas pemain-pemain naturalisasi dari Belanda tadi. Bung Indro. Iya, kalau misalnya bahasa memang sudah tidak ada masalah, tapi kan masalahnya nanti apakah pemain kita bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh Kluivert sendiri atau tidak. Ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Kita juga tidak bisa juga kita memberi harapan terlalu tinggi, tapi juga kita tidak bisa pesimis juga. Kita harus melihat dulu bagaimana pertandingan pertama, kedua, ataupun pembuktian ketika bermain di GBK nanti. Nah, ini yang harus dilihat dulu. Tapi kami sih sebagai supporter ini menetapkan ataupun inginnya adalah perbaikan sistem yang dilakukan oleh PSSI. Bagaimana perbaikan sistem semacam apa menurut Anda yang harus segera diperbaiki? Yang pasti perbaikan liga, lalu bagaimana pengembangan usia dini gitu kan. Kalau itu dilakukan kan tentunya pelatih pun tidak terlalu sulit untuk misalnya sampai seperti Shin Taeyong meminta naturalisasi begitu banyak gitu kan. Kalau memang sistem ataupun liga kita memang sudah bagus, bisa dipilih dari situ, ataupun kita berkaca pada Jepang ketika sudah menjalankan 30 tahun proses perbaikan sepak bola Jepang, ini malah pemain-pemainnya dipanggil oleh klub-klub internasional ya, klub-klub raksasa. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa pemain-pemain kita juga akhirnya dipilih oleh klub-klub kelas dunia, dan itu lebih baik daripada banyaknya tuntutan pemain naturalisasi, Mbak. Oke, kalau kita berbicara soal pemain naturalisasi, Bung Haris, ini Anda melihatnya gimana? Apakah ini menjadi keuntungan dalam tanda kutip tersendiri bagi Patrick dan juga bagi Kluivert dan juga dua asistennya untuk bisa cepat beradaptasi, ataukah mungkin kemudian justru menjadi tantangan tersendiri untuk bisa membuktikan dalam kurun waktu 2 bulan, kita lihat lagi nanti 20 Maret 2025 ini akan melawan Australia, dan 25 Maret ini akan melawan Bahrain di kandang kita di GBK. Ya, memang sejak awal proyek naturalisasi ini digulirkan kan ternyata banyak yang nggak menduga ada permasalahan timbul yang seperti saat ini ya. Jadi kalau di era Shin Taeyong itu ada 4-5 bahasa ya di ruang ganti. Sekarang berkurang 1 ya, karena rombongan Korea udah nggak ada di sana, kecuali ada perubahan yang drastis. Dan memang isu santer soal mendatangkan pelatih yang berdarah Belanda ini memang sudah lama terdengar ya. Kenapa? Karena memang bahasa gampangnya saya adalah untuk menjadi pawang bagi para pemain keturunan. Ya, karena bagaimanapun juga tim nasional kita saat ini sampai dengan mungkin 1, 2, 3 tahun kita nggak tahu itu akan menjadi para pemain keturunan Belanda. Pemain yang dididik besar di Belanda, punya mindset Belanda. Dan itulah menjadi concern dari federasi yang saya dengar, dan akhirnya setelah ada, kita semua mungkin udah dengar ya, banyak gonjang-ganjing di ruang ganti setelah pas lawan Bahrain atau ya menjelang lawan China, dan akhirnya mungkin PSSI menganggap perlu ada pawangnya, dan itu dianggap ada di dalam diri Patrick Kluivert. Hanya memang seperti yang saya katakan tadi, Patrick Kluivert ini secara CV, secara teknikal kepelatihan so-so lah saya bilang, sehingga akhirnya dibawalah Alex Pastor ya untuk bisa meramu ini semua. Jadi Patrick Kluivert punya sosok, punya nama besar, dihormati. Bahkan kalau kita sedikit mengulik, bapaknya Jens Raven misalnya itu teman dekatnya Patrick Kluivert.
ya dengan bersama dengan Giovanni Van Bronckhorst. Jadi sudah mengenal satu sama lain. Tapi again tidak semudah itu juga ya, karena ini pemain kan berdatangan terus ya. Kevin Dix terakhir, kemudian juga sebelumnya ada Tom Hai, Ragnar dan lain-lain. Ini juga tetap butuh penyesuaian. Kemudian nanti juga akan datang oleh Romney hampir pasti, dan juga Gerald Wild. Oke, iya, dan jadi Bung Haris, Anda mengakui kalau memang soal bahasa itu termasuk dinamika selama ini di timnas yang disebut oleh PSSI ya? Itu salah satu tantangan. Okay. Ya, tapi apakah itu merujuk pada sebuah pemecatan? Ya saya rasa nggak ujuk-ujuk juga gitu. Sebenarnya sedikit kalau saya mau tambahkan, permasalahan ini kan timbul saat kita menghadapi China lah, sebelum dan saat dan setelah itu sampai dengan sekarang. Nah seharusnya menurut saya setiap organisasi itu pasti ada masalah, ada perbedaan, apalagi ini kulturnya berbeda. Tapi menurut saya saat itu siapa sih yang didengerin oleh pemain dan terutama pemain diaspora dan pelatih? Ya Senayan 1, menurut saya harusnya dari situ masalah itu diselesaikan, di-solve tanpa harus ada amputasi seperti sekarang. Oke, berarti kita tahu sebagai legenda Belanda, Kluivert ini adalah pemain besar pada masanya, tapi apa yang bisa diambil ini dari pengaruh nama besar sosok seorang Kluivert ini sebagai keturunan Belanda menurut Anda? Selain tadi Anda mengatakan ini bisa dikatakan sebagai pawangnya pemain naturalisasi yang kita tahu banyak berasal dari Belanda. Ya itu alasan yang paling utama ya, bagaimana dia akan bisa mencoba mengkontrol ruang ganti dan pemain-pemain, terutama kita bicara pemain diaspora lah, karena mereka adalah backbone tim nasional kita, mendengarkan dia. Dan efek yang kedua yang bisa kita ambil ya tentunya proses naturalisasi ini nanti akan lebih mudah, karena menurut informasi ya, apakah memang itu betul, tapi saya percayalah PSSI sudah mengatakan dampak dari kehadiran penunjukan dari Patrick Kluivert salah satunya Gerald Wild. Gerald Wild ini kan udah lama juga dibidik oleh PSSI kan, tapi tarik ulur bahkan terakhir itu kelihatannya no. Tapi begitu menurut kabar ya, begitu dia tahu Patrick Kluivert yang menangani Indonesia, dia mengatakan langsung yes dan tinggal menunggu proses, dan kemungkinan saya rasa nggak ada masalah ya, nanti Gerald Wild dan juga Oli Romney akan sama-sama menjadi dua pemain naturalisasi baru yang akan bisa langsung dimainkan atau dibawa ke Australia 20 Maret nanti. Oke, dengan masuknya Patrick Kluivert dan juga dua asisten pelatih tadi, apakah ini akan mengubah komposisi skuad Garuda? Apakah nanti akan ada penambahan lagi pemain naturalisasi dari Belanda atau semacamnya, atau justru akan ada perubahan-perubahan yang signifikan menurut Anda, dari analisa Anda, Bung Haris, soal ketika masuknya Patrick Kluivert ini menjadi mengasuh skuad Garuda? Ya, ada satu ungkapan dalam teori perang yang mengatakan don't change your main gun in the middle of the war. Jadi jangan mengganti senjata utama Anda di tengah peperangan kecuali ada hal-hal yang urgent ya. Dan ini kan sebenarnya nggak ada hal yang urgent tapi diganti. Nah ini udah satu tantangan. Kedua, waktu persiapan nggak banyak seperti yang saya katakan tadi. Bukan hanya nggak banyak, tapi pemain itu nanti seperti misalnya strike tanggal 15 Maret dia masih main di Perth. Kemudian Bang Jay Itzes itu di Venezia, kalau saya nggak salah tanggal 15 atau 16 Maret masih main juga. Dan setelah itu dia harus terbang sekitar 25 jam dari Italia ke Australia. Pemain lain juga rata-rata masih main sekitar seminggu bahkan 6 hari sebelum pertandingan. Jadi waktunya nggak banyak. Jadi kalau Kluivert melakukan banyak pergantian yang signifikan, I don't think so. Itu terlalu beresiko. Backbone akan tetap sama, ya mungkin pasti adalah perubahan 1, 2, 3 pemain yang mungkin nggak akan diikutkan, tapi backbone-nya ya seperti misalnya Jay Itzes, kemudian juga Calvin Verdong, Sen Patinama, Sandy Walsh, Tom Hai dan lainnya saya pikir akan sama gitu. Jadi nggak akan ada banyak perubahan yang drastis yang dilakukan oleh Patrick Kluivert di awal-awal ini. Nah nanti mungkin kalaupun ini semuanya berjalan mulus ya, karena kita nggak pernah tahu dinamikanya nih, karena banyak pro dan kontra juga. Mungkin nanti lawan China 5 Juni dan juga lawan Jepang 10 Juni, which is itu akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan. Mungkin baru akan perubahan yang signifikan.
Oke, tadi juga Anda mengatakan berarti analisanya tidak terlalu banyak yang akan dirubah begitu ya ketika dalam 2 bulan ini waktunya cepat sekali begitu, backbone-nya Ya, tetap akan tetap berada di sana begitu ya. Kalaupun ya, nanti akan ada pembenahan begitu ya nanti setelah ini begitu ya, ya. Bung Haris. Nah, tadi menarik juga Bung Haris mengatakan ada Senayan 1 begitu ya, Senayan 1 yang lebih mendengarkan. Jadi ada yang lebih Senayan 1. Nah, jadi Senayan 1-nya itu siapa sih sebenarnya yang lebih didengarkan dibandingkan dengan STY? Oh ya, Senayan Satu dalam hal ini Ketua PSSI ya pasti, Pak Erick Oke. Thohir. Dan saya pikir kita sangat menghormati sosok beliau. Cuman mungkin ini kritikan saya ya. Ya kritikan saya itu tadi ya. Sebenarnya ini seharusnya bisa lebih cepat ditanganin. Kita ini agak sedikit flashback berarti ya. Ketika permasalahan ini mulai timbul. Jadi saya selalu mengungkapkan dengan istilah yang gampang deh. Ibaratnya mungkin kalau ada penyakit gitu ya. Ini baru awal ini tapi nggak ditangani dengan baik. Nggak disembuhkan benar-benar. Sehingga akhirnya ini merembet. Dan akhirnya itu tadi, sebuah keputusan yang sangat berat harus diambil. Ini amputasi kaki kiri atau amputasi kaki kanan. Dan akhirnya diambillah satu keputusan ini yang terjadi saat ini. Dan ini akan menjadi gambling yang sangat luar biasa. Karena dari pengalaman saya ya, meliput di lapangan, sampai dengan di Solo pun kemarin waktu kita gagal di AFF, nama Sintayong masih bergema di stadion. Artinya, kalau sampai amputasi ini nanti tidak menghasilkan sesuai harapan, yang saya khawatirkan adalah tsunami tekanan yang luar biasa akan menghantam orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap selama ini menjadi bagian dari pengamputasian ini. Tapi tentu kita tidak berharap. Ya, saya berkali-kali, jujur saya juga lumayan kecewa dengan proses transisi ini. Tapi saya mengatakan berkali-kali, once nanti tim nasional kita main tanggal 20 Maret dan juga 25 Maret, saya pribadi mengajak ya kalau mau diajak kita semua untuk sama-sama merapatkan barisan dan membentangkan bendera merah putih. Kita sekarang gontok-gontokan, mungkin kita nggak setuju, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti begitu kita mulai persiapan dan itu kita harus satu. Dan sedikit juga kalau saya meminta teman-teman semua, kalau ada yang mungkin tidak terima kemudian menghujat pemain, terutama pemain diaspora dan juga Patrick Kluivert, menurut saya hentikanlah. Ya, kita nggak apa-apa nggak setuju, beda pendapat boleh, tapi kita harus sama-sama dukung timnas Dukung nasional timnas. kita. Gitu. Ya, Karena itu sih. masih ada 20 Maret melawan Australia dan juga 25 Maret melawan Bahrain. Nah, ini yang Ya, kemudian nanti betul. saya akan tanyakan kepada Bung Indro, bagaimana nanti euforia terhadap pelatih baru dari timnas ini untuk mengasuh skuad Garuda di bawah tangan Patrick Kluivert. Jangan sampai kemudian ada komparasi begitu ya antara Sintayong dan Patrick Kluivert. Nanti dijawab dulu usai jeda. Bung Indro tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana nasib sepak bola Indonesia nantinya di tangan pelatih timnas baru yakni Patrick Kluivert yang nanti akan diumumkan kepada publik atau di depan publik 12 Januari 2025 kalau tidak salah begitu ya, setelah tiba hari Sabtu besok begitu. Saya ke Bung Indro. Bung Indro, menarik sekali. Ini jadi pertaruhan besar seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Haris. Pertaruhan besar bagi seorang Patrick Kluivert begitu ya, untuk bisa menghasilkan atau memperlihatkan bagaimana nanti kinerja seorang Patrick Kluivert pada saat pertandingan di 20 Maret 2025 melawan Australia. Banyak ekspektasi juga pro kontra yang belakangan kemudian terjadi begitu ya. Jangan-jangan kemudian nanti justru ketika tidak sesuai dengan ekspektasi hasilnya, nama STY tetap menggema. Seperti apa nanti supporter akan meresponnya ini? Kalau sebagai supporter tentunya akan mendukung timnas, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya ya, kita akan mendukung. Namun pro dan kontra yang begitu besar ini, saya lihat ini malah buah dari apa yang dilakukan oleh PSSI sendiri, bahwa telah selama ini melakukan drama-drama ketika ada yang mengkritik Sintayong, mengerahkan buzzer, menyerang habis-habisan gitu kan. Ini yang akhirnya
tercipta pro dan kontra di kalangan masyarakat sendiri. Nah, ini buah dari tindakan dari PSSI sendiri. Nah, ini yang harusnya PSSI bisa melihat ini, dan ketika mengganti Sintayong dengan Klaver, tentunya di masyarakat sendiri masih menunggu bagaimana apa yang dihasilkan oleh Klaver sendiri. Apakah bisa melebihi dari yang dilakukan oleh Sintayong atau tidak. Nah, ketika ada misalnya di nyanyian-nyanyian dukungan terhadap Sintayong ini, sebenarnya wajar-wajar saja ketika masyarakat memang masih ada yang mencintai Sintayong. Tapi ini harus siap diterima oleh PSSI, karena ini adalah buah yang dilakukan oleh PSSI sendiri tentunya. Tapi pastinya supporter dan semuanya ini harus tetap mendukung dari skuad Garuda ya. Jangan sampai kemudian ini menjadi tekanan tersendiri terhadap skuad Garuda ketika nanti melawan Australia dan juga melawan Bahrain, Bung Indro. Iya, kalau sebagai supporter kita akan mendukung apapun siapapun pelatihnya, siapapun para pemainnya, karena tentunya tidak ada pemain ataupun pelatih yang lebih besar di timnya itu sendiri gitu kan. Ini yang akan kita dukung terus. Tapi kalau memang kenyataannya di jarak yang begitu singkat ini, apakah Kluivert berhasil atau tidak? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat pencinta sepak bola Indonesia tentunya. Bagaimana Kluivert ini dianggap bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari Sintayong atau tidak. Kita bisa berkaca pada misalnya ketika fans Liverpool kehilangan Jurgen Klopp gitu. Betapa sedihnya ketika Jurgen Klopp mau mundur. Tapi ketika Arne Slot berhasil hingga saat ini ya memajukan tim ini, tentunya dukungan ini akan semakin menguat ke Arne Slot. Ini yang kita harapkan bisa terjadi juga pada Patrick Kluivert gitu. Walaupun begitu cintanya pada Sintayong, tapi kalau misalnya Patrick Kluivert bisa melakukan hal yang lebih, ini akan dukungan itu akan semakin nyata. Tapi seperti yang Bung Harpa bilang, kalau misalnya di bawah standar dari Sintayong, ini akan jadi tsunami, karena ini standar masyarakat pencinta sepak bola udah cukup tinggi gitu ya terhadap timnas dengan hasil yang dilakukan oleh Sintayong, Mbak. Bahkan sudah di posisi ketiga begitu ya, di bawah Jepang dan juga Australia kalau tidak salah ya, betul ya Bung Indro ya? Bung Indro? Baik, sepertinya kita masih mengalami komunikasi. Saya ke Bung Haris. Ya. Bung Haris, ini kalau kita lihat ya, dari segi komposisi pemain, kalau tadi Anda menyebutkan sepertinya tidak akan banyak ada perubahan begitu ya, yang sudah ada saat ini. Tapi menurut Anda, perlukah memanggil kembali Elkan Bagot untuk kemudian bisa bermain di timnas? Gimana, Bung Haris? Ya, tapi sebelum saya komentari itu, saya mau singgung dulu soal tadi menarik ya yang diangkat oleh Bung Indro soal transisi ya. Jadi dia mencontohkan di Liverpool. Nah, yang membedakan dari Jurgen Klopp ke Arne Slot adalah peralihannya sangat mulus. Bahkan di pertandingan terakhir itu Jurgen Klopp mengajak Slot masuk ke tengah lapangan, kemudian menyanyikan melantunkan namanya Arne Slot, lalalala. Itu smooth. Jadi dia ingin mengatakan lupakan saya, karena saya tahu pendukung Liverpool sangat mencintai Klopp, tapi dia ingin fans ini melihat ke depan, dan itu berhasil. Makanya Liverpool sekarang kedinginan semua akan di puncak ya di PL dan juga di UCL. Nah, jadi Anda mengatakan seharusnya Indonesia belajar dari itu. Betul sekali. Itu adalah salah satu transisi paling mulus dalam pergantian pelatih di klub ya. Bahkan di MU pun tidak terjadi dari Alex Ferguson ke David Moyes ya, dan akhirnya kita lihat seperti apa MU sekarang. Nah, kembali ke soal pertanyaan Elkan Bagot tadi, ini memang sudah diprediksi atau diperkirakan orang. Bahkan terakhir kalau saya nggak salah itu dia juga memfollow salah satu akun PSSI lah atau timnas gitu ya. Dan ini kan juga salah satu pemain, sebenarnya dia bukan pemain naturalisasi ya, just for our information, dia itu memang memilih karena dia dua ayahnya kan berbeda ya, Inggris dan Indonesia, jadi dia memilih, dan ini akan menjadi satu bala bantuan yang pas. Kenapa? Kalau memang nanti ini bisa di-solve, dan pasti
pasti Patrick Kluivert akan menerima informasi soal keadaan Elkan Bagot. Kalau sampai memang Elkan Bagot bisa di netralisir, artinya bisa di unfreeze untuk bisa kembali membela tim nasional kita, maka ini akan menjadi bala bantuan yang sangat sangat in time. Kenapa? Karena kita nanti lawan Australia kemungkinan besar tanpa CB kaki kiri murni. Setelah Justin Upton kan nggak bisa main kan, kena kartu kuning, 2 kali kartu kuning. Kita tidak punya CB kiri murni. Memang bisa aja Rizky Ridho ditaruh di kiri, CB kiri, Jay Itses di CB tengah, dan kemudian CB kanan mungkin Max Hillers. Tapi kalau ada seorang seorang center back dengan kaki kiri murni, dan itu ada dalam diri seorang Elkan Bagot, dan tinggi tubuhnya juga cukup menjulang, dan ingat kita nanti akan menghadapi para pemain Australia yang tubuhnya jangkung, maka ini akan jadi tembok yang sangat kokoh. Kenapa? Karena nanti akan berdiri para pemain dengan tinggi 100, mungkin 180 sekian sampai 90 meter. Ada Jay Itses, kemudian Elkan Bagot, dan juga Max Hillers. Nah ini akan saya yakin sekali 90% dia akan kembali dan main lawan Australia. Oke, itu tadi yang kalau dari Bung Indro sendiri seperti apa kalau soal Elkan Bagot diupayakan untuk bisa masuk, itu jadi kalau kata Bung Haris itu bisa jadi bala bantuan yang cukup berharga. Iya, kalau dilihat dari tubuhnya juga postur tubuhnya ini tentunya akan mengimbangi tubuh pemain Australia yang lebih besar daripada rata-rata pemain kita ya. Nah ini tentunya akan membantu kita. Tapi yang saya harapkan sih bahwa permainan dari kaki ke kaki ini lebih banyak diterapkan di pemain-pemain kita yang memang memiliki kecepatan ya. Nah ini yang harus dikuasai atau dipelajari juga oleh Kluivert ya, bagaimana kaki-kaki dan umpan jarak pendek ini yang lebih diutamakan. Saya pikir harus diutamakan oleh Kluivert ya. Oke, kita juga kedatangan tamu lagi nih, Bung Haris dan juga Bung Indro. Ketika Ponario Astaman kemudian tidak berhasil dihubungi, kita juga menampilkan ada seorang pelatih dan mantan pemain timnas Indonesia. Sudah ada Bung Bambang Nurdiansyah. Selamat pagi, Bung Bambang. Selamat pagi, Mbak. Oke, ini kita lagi membahas soal bagaimana era baru timnas skuad Garuda bersama dengan Patrick Kluivert. Nah, Anda punya pandangan seperti apa sebagai seorang pelatih dan juga mantan pemain timnas Indonesia, Bung Bambang? Ya pasti kedatangan Patrick ini kan berpengaruh secara pertama komunikasi ya, chemistry, bagaimana menjalankan sebuah taktik strategi karena komunikasinya sama. Jangan lupa pemain-pemain kita itu kan banyak diaspora dari Belanda. Tipikal mainnya juga kan sama dengan pelatih yang akan datang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya dengar dari beberapa sumber itu kan antara pemain diaspora dengan Sintayong hubungannya kurang dinamis lah, kurang baik seperti itu. Jadi menurut saya ini keputusan harus diambil oleh PSSI demi tujuan ke Piala Dunia nanti. Oke, dan menurut Anda ini keputusan tepat dari PSSI untuk kemudian bisa menarik Patrick Kluivert? Tepat dan enggaknya kita lihat dari hasilnya, Mbak. Oke. Tapi yang pasti pengurus PSSI sudah mengambil resiko di sini. Yang pasti lagi pengurus PSSI timnya tahu persis apa yang terjadi sebenarnya. Keputusan untuk mengambil Patrick itu kan karena memang diasporanya kebanyakan dari Belanda. Buat anak-anak diaspora yang dari Belanda tidak sulit untuk melakukan atau menyesuaikan dengan Patrick nantinya karena mereka kan besar di Belanda, latihan di Belanda, dan Patrick juga dari Belanda gitu. Cuman yang mungkin agak sedikit berpengaruh di pemain lokal kita kan selama ini kan terbiasa dengan polanya
Sintayong, di mana pola-pola Asia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat skuad Garuda sendiri kan sebenarnya sudah terbiasa ya oleh pelatih-pelatih dari luar begitu. Katakan saja ada Simon, ada Alfred Riedel dan juga Sintayong. Sebenarnya ini apakah kemudian ini menjadi faktor utama untuk kemudian soal kultur ini, soal bahasa ini kemudian akhirnya mengganti Sintayong. Kalau menurut Anda nih, Bung Bambang Nurdiansyah? Ya, komunikasi itu penting, Pak. Komunikasi itu penting. Selama ini kan kita lihat Sintayong bahasa Inggris juga tidak bisa. Terus ya, tapi itu bukan faktor utama sebenarnya. Tetapi ada faktor-faktor lain yang akhirnya pengurus PSSI mengambil keputusan untuk mengganti pelatih demi menjaga asa ke Piala Dunia. Gitu. Apapun itu, saya pikir kita dukung lah PSSI. Kalaupun nanti ternyata berhasil ya kita bersyukur, kalau gagal ya kita pasti yang disorotkan PSSI jangan pemainnya. Jangan pemainnya, betul. Pemainnya, jangan Patricknya, gitu ya kan. Jadi kita dukung saja Patricknya, kita mendukung saja para pemain kita, jangan. Kan banyak yang saya baca ada yang bully pemain, ada yang bully. Tapi kita fokus saja, kita dukung tim nasionalnya menurut saya. Kita tetap harus bersepakat bulat bahwa memang kita tetap harus tetap mendukung pemain-pemain Indonesia begitu, timnas Indonesia, skuad Garuda, apapun itu hasilnya. Bung Bambang, Bung Haris dan juga Bung Indro. Saya masih ke Bung Bambang. Bung Bambang, kalau melihat dari rekam jejak seorang Patrick Kluivert, kalau menurut Bung Haris tadi mengatakan sebenarnya kalau melihat CV-nya sebagai pelatih tidak mentereng-mentereng amat. Iya, setuju. Secara CV atau pengalaman dia ngelatih juga tidak mentereng-mentereng sekali, tetapi behind dia nanti yang dua orang itu juga cukup pengalaman. Untuk itulah mungkin Pak Erick Thohir mau Patrick membawa dua orang itu, karena yang dua orang itu CV-nya bagus menurut saya. Nah, disitulah mereka bekerja sama, berkolaborasi bagaimana menangani tim Indonesia ini. Oke, terakhir Bung Bambang, harapan Anda terhadap kepada Patrick Kluivert ini untuk bisa mengasuh timnas Indonesia, skuad Garuda untuk bisa nanti bermain dengan Australia, Bahrain dan juga kita sudah tahu Indonesia berada di posisi ketiga saat ini, Bung Bambang. Ya, yang pasti persiapan tidak lama, waktunya Patrick tidak lama, segera saja berkoordinasi dengan dua asisten yang akan membantu dia. Itu pemain-pemain diaspora kan rata-rata di Eropa itu berkomunikasi dengan baik sehingga program ke depan bisa berjalan dengan baik juga, karena waktunya tidak cukup banyak untuk Patrick. Ya. Oke, terakhir Bung Indra, Bung Haris dan juga Bung Indra dulu deh. Bung Indra, harapan terbesar apa kepada Patrick Kluivert dan juga skuad Garuda pastinya untuk nanti bisa di 20 dan juga 25 Maret 2025 ini, karena kita tahu Indonesia sudah berada di posisi ketiga saat ini. Iya, harapannya Patrick Kluivert dengan kemampuan bahasanya bisa menginginkan pemain-pemain diaspora, tentunya ini dia bisa meningkatkan performa. Namun ya kita tekankan adalah bahwa PSSI harus segera membuat blueprint sepak bola Indonesia, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, lalu juga hentikan drama-drama agar pro dan kontra seperti ini nih tidak terjadi lagi ke depannya. Bahkan ancaman-ancaman kepada tokoh-tokoh yang mengkritik PSSI ini hentikanlah, jangan seperti itu lagi. Saya pikir itu, Mbak. Oke, terakhir ke Bung Haris. Kalau Anda setuju, hentikanlah drama-drama inilah kalau misalkan memang ingin skuad Garuda ini maju secara permainan. Terakhir juga, apa harapan terbesar Anda terhadap Patrick Kluivert dan juga skuad Garuda, karena tugas berat ini menanti dari Patrick Kluivert. Waktunya tidak banyak, 2 bulan menurut Anda. Ya, harapan saya yakin sekali sama dengan harapan 280 juta rakyat Indonesia, termasuk juga dengan Coach Banur dan juga Bung Indro, yaitu di pertandingan antara Australia dan juga Bahrain, kita minimal dapat 3 poin, itu aja. Kalau kita nggak dapat 3 poin, ini akan jadi satu masalah besar dan akan jadi tekanan. Kalau kita bisa
mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan itu minimal ya, maka semua akan reda keriuhan ini. Kalau soal drama-drama? Ya drama-drama juga kurangin lah biar kita fokus ke ke persiapan ya. Oke, Itu juga sama, baik. dikurangin Kita lah. akan tunggu bagaimana nanti sosok seorang Patrick Kluivert dan juga asisten pelatih dari Patrick Kluivert ini akan ditampilkan atau diperkenalkan kepada publik hari Minggu besok begitu ya. Dan juga kita menantikan betul permainan dan juga kinerja dari seorang Patrick Kluivert ini. Tentu saja Patrick Kluivert punya tugas berat terhadap skuad Garuda untuk bisa nanti tampil di permainan di Australia dan juga nanti di kandang kita sendiri di GBK melawan Bahrain. Terima kasih Bung Indra telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Bung Haris dan juga Bung Bambang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat selalu.